Oke, selamat datang di Gendu-Gendu Roso. Terkadang perasaan harus diceritakan supaya membuat perasaan menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya di video ini itu aku mau cerita ya. Karena aku itu pernah merasakan atau di posisi mungkin di situasi seperti istrinya Bang Indra Bekti yang kemarin membuka open donasi buat biaya apa penyembuhan sakitnya Bang Indra Bakti gitulah. Tapi aku sambil makan ya. Jadi sebenarnya aku itu beberapa waktu lalu itu semalam kalau nggak salah sudah buat video bahas ini, tapi filenya rusak. Dan rusak itu rusak di awal sama rusak di tengah-tengah. Jadi nggak nggak kalau ada yang bener tapi nggak akan nyambung gitu lah, intinya ceritanya gitu. Terus aku kepikiran tak buat lagi karena yo sekedar sharing-sharing aja. Karena aku juga pernah di posisi istrinya Bang Indra Bekti gitu loh. Ini biar kita punya dua sudut pandang berbeda ya. Kita nggak cuma ngejudge kalau istrinya Bang Indra itu ya gitulah menurut netizen gitu kan. Jadi gini, tahun 2019 tepatnya tanggal 16 November 2019 aku izin untuk cuti dan mendaki gunung sama teman-teman gitulah. Mungkin itu salah satu pendakian yang bisa dibilang apa ya, nggak yo berkesan tapi nggak terlalu menyenangkan gitulah. Karena dalam perjalanan ini banyak banget kendala dan ya menurutku nggak pantas untuk diceritakan gitu, walaupun sebenarnya juga bisa dijadikan pelajaran, tapi kita nggak mau ngebahas itu nih lah. Intinya aku tanggal 16 pulang, terus nanjak gunung, tanggal 17 itu turun gunung. Dan kebetulan waktu itu yang didaki adalah Gunung Kembang dan gunung terakhir juga yang didaki sebelum pandemi. Terus setelah pulang sampai rumah sepi, nggak ada orang kan. Di rumah nenekku itu kan rumahnya jajaran gitu, sepi nggak ada orang. Yang ada itu cuma kakekku, dan nggak ada lagi paling. Nah, ya aku sebenarnya ceritanya rada bingung ya, tapi tak coba lah ya. Setelah pulang dan sepi, tak pikir yo mungkin lagi pada pergi kondangan atau dan lain-lain, karena memang sepi bener banget. Nggak ada nggak ada nenekku, nggak ada mbahku yang perempuan, nggak ada lilik-lilikku, adik-adiknya dari ibuku. Itu sepi. Yang ada itu adalah sepupuku. Dia itu waktu itu berarti sekitar kelas 1 atau 2 SD lah. Aku pulang sampai rumah jam 2, sepi nggak ada orang, dan kakekku juga nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba si adekku yang perempuan ini nyamper datang ke aku dan ngomong kalau si Pak Liku itu kecelakaan. Waktu itu kondisinya nggak ada yang tahu. Mungkin aku nggak ada yang tahu ya, yang di rumah yo. Jadi yo panik, tapi panik gimana ya, ya sudahlah, kecelakaan toh nanti paling dirawat semalam terus pulang gitu. Selang beberapa waktu aku belum istirahat ya waktu itu ya, baru cuma duduk-duduk paling sekitar 10 sampai 15 menit. Tiba-tiba ibuku pulang sama nenekku. Pulang dan tak tanya gimana kondisi si Pak Liku. Ibuku nggak ngejawab apa-apa ya, cuma disuruh wis ditiliki bae maring rumah sakit.
sudah kamu jenguk saja ke rumah sakit biar tahu kondisinya gimana, gitulah intinya. Tanpa lama-lama akhirnya aku langsung berangkat ke rumah sakit. Waktu itu aku belum ganti baju, belum ganti celana, jadi masih pakai celana celana apa namanya yang banyak kantongnya itu, sama baju yang dipakai untuk ngedaki. Jadi celana masih kotor, baju juga masih bau keringet lah. Setelah sampai rumah sakit, kondisinya Pak Lik sudah nggak sadarkan diri. Kalau dari persentase ibaratnya gitu lah, dari 1 sampai 10, kesadarannya Pak Lik pas aku datang itu sudah di angka 6 atau 7. Dia itu masih bisa ngerespon ketika kita ngomong atau membaca surat-surat pendek untuk almarhum. Beliau itu ngerespon dengan cara kayak apa ya, kayak gitulah intinya, kayak gitulah, kayak mengerang gitu loh, tapi masih bisa ngerespon. Nah, ada bukan ada kendala ya, tapi setelah itu aku diajak sama Pak Lik ngobrol. Kalau si Pak Likku yang satu lagi ya, kakaknya yang almarhum ini, ngobrol karo si Pak Likku ini keadaannya parah, ada penggumpalan darah di kepala dan harus dioperasi. Tapi waktu itu nggak ada biaya, nggak ada yang punya uang lah intinya kayak gitu. Sedangkan biayanya waktu itu untuk operasi aja loh ya, berkisar 10 juta. Itu belum belum nanti setelah operasi obat atau ruangan dan lain-lain, intinya gitulah. Nah, setelah ngobrol sama Pak Lik, aku bingung kan ya, aku juga bingung harus gimana gitu. Terus ada lagi aku diajak ngobrol sama anaknya dari adiknya nenekku. Aku juga nyebutnya Bulik juga ya. Aku diajak ngobrol kalau Pak Lik itu sebenarnya setelah kejadian kecelakaan itu sebenarnya masih sadar. Dia masih sadar ketika dijahit, dan waktu itu belum ada penggumpalan darah, kondisi masih bisa dibilang ya masih stabil. Tapi kata dokter itu harus segera dilakukan tindakan operasi supaya penggumpalan darahnya tidak semakin parah, intinya kayak gitulah. Tapi karena waktu itu nggak ada uang, nggak ada biaya, akhirnya pada bingung, pada nggak berani ngambil keputusan karena nggak ada yang punya uang. Jadi nunggu aku pulang dari gunung dan didiskusikan. Setelah ngobrol ternyata si yang terlibat kecelakaan itu mau membayar separuh dari biaya operasi, sedangkan aku itu mencari setengahnya lagi. Akhirnya setelah bingung dan lain-lain, aku cari pinjaman ke bosku dan alhamdulillah dikasih. Waktu itu langsung lagi, cuma ngomong terus selang beberapa jam dikasih. Setelah dikasih, kondisi Pak Ali kan tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih gede. Jadi di situ harusnya penanganan dari awal itu, ketika almarhum ini masih sadar itu dilakukan tindakan operasi, tapi dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi karena waktu itu nggak ada yang punya uang dan nggak ada yang entah gimana, entah, yang jelas intinya saat itu pikirannya mungkin pada kacau, jadi pada nggak bingung, berpikir logis itu susah loh, intinya kayak gitulah. Setelah aku pulang dan setelah ngobrol lain-lain, akhirnya tak pikirkan, ya wis, tak putuskan aku minjem uang, dan kalau Pak Lik sadar itu kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar untuk dilakukan operasi. Tapi setelah semakin malam itu kondisi almarhum itu semakin drop, bahkan jam jam 11 malam itu katanya kritis, tapi aku nggak tahu karena aku pulang
pulang pun aku pulang nggak mandi, bener-bener pulang langsung tidur, dan pagi-pagi baru berangkat lagi untuk gantian jaga Pak Lik. Setelah datang ke rumah sakit dan waktu itu jam 6, sekitar jam 6 atau jam setengah 7, ada diskusi mau mengurus jasa harja untuk kecelakaan, intinya kayak gitulah. Nah, setelah aku sampai di rumah sakit, si Pak Liku ini sama istrinya yang kecelakaan itu disuruh tanda tangan bahwasannya pihak rumah sakit apa gitu bunyinya, intinya kalau beliau ini sudah bisa tertolong, keluarga itu bisa apa namanya tidak menuntut rumah sakit, intinya kayak gitulah, ada kayak gitulah, karena dari awal memang harusnya dioperasi tapi nggak dioperasi. Nah, di sini aku mau ngomong kalau kenapa aku pernah di posisi ini istrinya Indar Bakti. Jadi karena kami kekurangan uang waktu itu, bingung bingung mau cari uang dari mana, dan nggak ada yang mau cari cari pinjaman, kecuali beberapa dalam akhir-akhirnya aku tahu kalau istrinya beliau ini juga cari pinjaman setelah aku cari pinjaman, kayak gitulah intinya. Jadi aku cari pinjaman buat operasi, si istrinya yang almarhum ini mungkin kemungkinan cari uang untuk biaya setelah operasi. Nah, setelah itu, setelah ada uangnya, intinya tidak tertolong dan beliau dipanggil oleh Tuhan gitulah. Jadi ada waktu itu ada perdebatan kalau pinjam uang itu seperti berjudi ya. Nek kalau menurut Pak Liku, pinjam uang sekian banyak dengan kondisi pasien yang bisa dibilang ya 50-50 lah untuk kesembuhan dan uh, dipanggil Tuhan atau meninggal itu persentasenya 50-50 gitu. Tapi aku mikir kalau aku ya kalau aku yo mau bagaimanapun beliau ini harus diselamatkan gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin setelah pasca operasi ada gangguan diingatan, tapi ya sudahlah, yang penting beliau ini bisa diselamatkan, intinya kayak gitu waktu itu aku mikirnya. Sedangkan Pak Liku itu berpikir sebaliknya. Ini diskusi setelah Pak Lik meninggal loh ya, ini diskusi Pak setelah Pak Lik meninggal. Jadi waktu itu pertimbangannya Pak Lik, setelah ya karena ndak ada uang, harusnya kan ya gimana caranya dapat uang lah, intinya kayak gitu. Pak Lik nggak melakukan itu karena ini, kalau anggaplah BPKB motor dan lain-lain ini dijadikan jaminan untuk pinjam uang. Setelah uang cair tapi beliau tidak terselamatkan umpamanya gitu, atau beliau pun dioperasi, setelah operasi tidak bisa diselamatkan juga, uang ini akan hilang. Artinya kita kehilangan dua. Yang pertama uang, yang kedua adalah almarhum Pak Liku. Sedangkan Pak Lik itu masih meninggalkan anak dan istri yang harus melangsungkan hidupnya. Jadi menurut Pak Liku, pemikirannya Pak Liku, karena ini sudah tidak memungkinkan, beda kayak kamu kecelakaan patah tulang terus dioperasi gitu. Jadi yo mungkin kalau patah tulang dioperasi kan ya sudah lah, karena itu kan tulang yang patah, bukan pendarahan di kepala yang bisa dibilang luka berat kayak gitulah. Jadi setelah itu, maksudnya dalam pertimbangannya beliau, kalau kehilangan satu, anak dan istrinya masih bisa melangsungkan hidup dengan apa yang ditinggalkan oleh si Pak Liku yang ini.
yang meninggal. Sedangkan aku berpikir sebaliknya. Aku mikir gimana caranya Pak Lik sembuh, entah dengan cara apapun. Termasuk salah satunya ya utang itu. Setelah mesti setelah aku dapat uang, kalaupun pas operasi beliau meninggal, aku juga nggak akan minta untuk uangku dikembalikan gitu loh. Yo aku ngebantu aja gitu lah. Nah, mungkin ini dari sudut pandangku ya. Mungkin istrinya Bang Indra Bekti, mungkin loh kita nggak pernah tahu kehidupannya Bang Indra Bekti selain di TV ya, di rumah tangganya gimana. Karena beliau juga pernah bilang kalau beliau itu menggunakan BPJS kesehatan, dan mungkin beliau tidak punya asuransi jiwa kayak misal care atau prudensial mungkin loh, atau jiwasraya mungkin yang dulu kayak gitu. Mungkin beliau nggak punya, beliau hanya menggunakan BPJS only. Dan ya karena operasinya besar dan beliau itu ditempatkan di ruangan yang menurutku VVIP, jelas mahal untuk perawatan ini dan lain-lain. Mungkin kalau membutuhkan biaya besar ya wajar. Dan mungkin apa yang dipikirkan Bang Indra, istrinya Bang Indra, mungkin seperti yang dipikirkan oleh Pak Liku. Mungkin loh, ini dari asumsiku ya. Jadi kalaupun amit-amit Bang Indra tidak selamat, setidaknya masih ada harta yang bisa ditinggalkan untuk keberlangsungan hidup anak-anak dan istrinya. Mungkin loh yo. Karena memang pada kenyataannya Liliku berpikir demikian dan Liliku benar gitu loh. Aku anggaplah waktu itu anggaplah waktu itu aku atau juga Liliku, mereka ini apa namanya BPKB dan lain-lain, ini utang dapat, kehilangan orang juga, akhirnya kehilangan banyak hal kan. Sedangkan apa yang jadi asumsi Lili kayak aku kan, yo akhirnya cuma kehilangan si beliau ini yang berpulang gitulah. Walaupun aku kan sudah tetap hutangnya, jadi ya tetap dikembalikan gitu, tetap diangsur. Dan mungkin yang ada di pikiran istrinya Bang Indra mungkin seperti itu. Beliau mengadakan atau membuat open donasi, walaupun ya seperti yang penilaian netizen, kenapa nggak berjuang dulu. Tapi ya namanya manusia nggak ada yang tahu kan. Pasti beliau juga mempertimbangkan banyak hal, karena ya itu tadi, beliau itu bukan cuma hidup dua orang, anggapnya kan kayak gitulah. Menurutku apakah salah? Menurutku ya tergantung dari persepsi masing-masing. Dan buat netizen ini, kalau nggak bisa bantu ya sudah, nggak usah menghujat, nggak usah mengkritik dan lain-lain. Kalau nggak punya duit lah, wis nggak usah nyocot gitulah intinya. Doakan saja Bang Indra semoga cepat sembuh dan lain-lain, semoga bisa seperti sedia kala, bisa bekerja kembali untuk menghidupi anak dan istrinya. Dan kalau kita nggak bisa ngasih donasi, setidaknya kita bisa memberikan doa supaya Bang Indra cepat sembuh. Intinya gitu aja. Jadi buat kalian, kalau mau komen-komen lah, sebaiknya jangan langsung diserang kayak gitu, di pertimbangan dulu kondisinya seperti apa. Karena kondisi istrinya Bang Indra pasti jiwanya sedang terguncang. Jadi, dan untuk mempertimbangkan sesuatu mungkin yo nggak tahu lah, mungkin punya pertimbangan sendiri. Jadi gitu aja, setiap orang punya pikirannya masing-masing. Dan kalaupun kita nggak bisa membantu dengan
uang, setidaknya kita bisa membantu dengan doa. Jadi gitu aja, tak lanjut makan. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi, tolong perhatikan kondisi dan situasi sebelum kamu menghujat seseorang. Gitu tok wis. Oke, mantap, matur nuwun. Sampai jumpa di video gendo-gendo rasa lainnya.